Nah, para jamaah, setelah kita mengetahui bagaimana apa itu sabar, nah, kemudian ada ulama yang kemudian mencoba membuat peringkat. Orang sabar itu ada 3 tingkatan. Nah, kita masuk tingkatan mana? Atau jangan-jangan tidak masuk sama sekali di antara 3 tingkatan itu. Tingkatan pertama adalah orang sabar itu tidak mengeluh. Usahanya gagal, mengeluh enggak? Mengeluh. Waduh, ya apa ini? Wis tak rencanakan demikian rupa, udah mengajak pihak-pihak yang sangat ahli, kok masih gagal? Mengeluh itu kan. Tapi para jamaah, mengeluh ini masih diizinkan kalau tidak bernada menyalahkan Allah di situ. Nah, misalnya tadi, ya apa saya ini udah bekerja keras kok tetap miskin saja. Padahal saya sudah ahli tahajud, udah ahli duha, udah baca Quran sekian, kok masih seperti ini? Nah, itu namanya mengeluh, ada protes. Tidak boleh, itu nggak sabar. Sama-sama mengeluhnya. Nah, yang seperti apa boleh itu? Yang boleh itu apabila dia menyadarkan dirinya bahwa mungkin ini kesalahan dirinya, kurang cermat. Nah, kemudian minta tolong kepada Allah untuk dicarikan solusi. Tidak menyalahkan Allah, tapi tetap meyakini Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, sehingga minta tolong kepada Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, seperti itu. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, langsung contoh tokoh. Nabi Ayub alaihissalam ini para jamaah pada mulanya hidup sebagai sebuah keluarga yang sangat baik, sangat berkecukupan, sangat bahagia. Nah, tiba-tiba Allah menguji sehingga jatuh miskin. Bisa dibayangkan ya, asal itu kaya raya serba ada, tiba-tiba tidak punya apa-apa. Betapa sedihnya. Tidak cukup itu ujiannya. Keluarganya, anak-anaknya satu demi satu meninggal dunia. Habis. Akhirnya tinggal beliau sama istrinya saja. Tidak cukup itu ujiannya, tambah lagi untuk Nabi Ayubnya ini. Diberikan musibah berupa penyakit kusta. Penyakit kusta yang membuat seluruh tubuhnya itu gak karo-karoan, selain tidak bagus, bau atau menjijikkan. Sehingga orang-orang yang tadinya senang dengan beliau menjauh satu demi satu, sehingga tidak ada yang mau mendekat sama dia. Tinggal istrinya saja. Coba bayangkan. Dan waktunya beliau mendapatkan musibah atau ujian sakit kusta ini tidak hitungan hari. Bukan hanya berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun. Menurut catatan sejarah itu 18 tahun. Bayangkan, ujian sakit, ya semuanya hilang. Keluarganya habis, tinggal istrinya tadi, anaknya mati semua, hartanya habis. Fisiknya yang tadinya tampan gagah, menawan, itu asalnya menjadi rusak karena penyakit kusta. Itu 18 tahun. Akhirnya Nabi Ayub mengeluh. Oh, gitu ceritanya. Katanya ini. Apa keluhannya itu? Nah, di dalam surat Al-Anbiya itu disebutkan wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kalian, ini firman Allah, peristiwa Nabi Ayub, ketika Nabi Ayub tanda petik mengeluh, tetapi langsung mengadu kepada Allah. Idznada rabbah. Mengeluhnya itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sekarang sakit dan ini sangat berat ini.
Sedangkan engkau adalah arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu engkau ya Allah akan menolong saya ya Allah. Itu keluhannya. Nah, rupanya Allah menyambut keluhan itu. Jadi sama sekali tidak ada ungkapan menyalahkan Allah, tidak ada sama sekali. Justru merendahkan dirinya, menganggap dirinya sangat lemah, tak berdaya, sehingga butuh pertolongan Allah. Itu bagusnya itu. Keluhannya di situ dinilai bagus. Sehingga di ayat lain dikatakan sabiro. Ayub termasuk yang sabar. Di ayat lain disebutkan, kemudian Nabi Ayub ini diperintahkan oleh Allah, kalau begitu sekarang entakkan kakimu, jejekna nang tanah. Akhirnya begitu air memancar, Nabi Ayub mandi. Nah, rupanya mandi itu menjadi obat bagi tubuhnya yang kena kusta tadi itu, akhirnya pelan-pelan bersih dan sembuh total. Bahkan digambarkan dalam cerita itu tingkat kesehatannya, kebugarannya, ketampanannya melebihi dari sebelum sakit. Kalau sebelum sakit nilainya kira-kira 80 begitu, ini menjadi 90, hampir 100 lah gitu. Kira-kira gitu. Gambaran betapa semakin bagusnya itu. Nah, setelah itu tidak lama dia bekerja, begitu gampangnya pelan-pelan terus berdatangan rezeki itu dan berlimpah 2 kali lipat dari harta yang banyak sebelumnya itu. Akhirnya juga punya anak, jumlahnya juga banyak, lebih banyak daripada yang mati tadi. Kalau yang mati misalnya berapa begitu, ini 2 kali lipat menjadi lebih banyak lagi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi, wa'lam anna nasra masabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang setelah kesabaran. Nah, yang kedua adalah ridho. Wah, ini lebih tinggi lagi statusnya. Kalau tadi nggak mengeluh, ini ridho. Bayangkan ya, ketika dia mengalami kegagalan, kok ridho itu ya apa carane? Wangel kan? Tiba-tiba ada pengumuman, kita sangat bersemangat ingin masuk pekerjaan di sebuah perusahaan yang kita impikan selama ini. Tidak apa pengumuman, Anda dinyatakan tidak lolos. Gimana perasaannya? Ridho enggak itu? Umumnya tidak. Ya kan? Waduh, gimana ini? Jangan-jangan ada yang terus kita suudzon itu luar biasa biasanya itu. Jangan-jangan ada yang kong kali kong ini sehingga saya bisa terpelanting. Walaupun atau tidak, muncullah macam-macam itu. Mana ada protes tuh, di sana. Itu namanya jelas-jelas tidak ridho itu. Yes, mengeluh, masih mengeluh, tidak ridho. Lalu bagaimana ridho? Begitu dia panas hatinya kan, maka imannya membimbing. Lah ini lah iman tadi, imannya membimbing. Tidak usah panas, semua itu sudah ada yang ngatur. Qadar Allah sudah menakdirkan. Jika sekarang belum diterima, mungkin pada kesempatan lain akan diterima. Atau memang tempatmu tidak di sini. Ridho. Akhirnya kan sanggup, ya ridho. Ini. Tapi angel. Misalnya tadi saya ke keluarga yang meninggal, tiba-tiba meninggal, bisa enggak itu ridho? Angel lagi. Kasus yang saya ceritakan tadi itu sampai mengatakan aku enggak ikhlas, enggak ridho kan artinya. Lalu bagaimana? Ya ketika diingatkan sabar nggih, enggak apa-apa nangislah, nangis terus enggak apa hari itu. Kemudian pelan-pelan dikondisikan bahwa inna lillah, kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali. Nah, filsafat kepemilikan ini kalau kita hayati baik-baik, misalnya HP tiba-tiba ada orang datang ke sini, saya titip nggih HP-nya dengan Joko, saya mau keluar sebentar. Kan bukan milik kita HP itu. Lalu orangnya datang, saya boleh nggak ngambil HP-nya? Kita boleh nggak?
Harus boleh. Monggo, monggo. Niki gadane jenengan. Ini milik Anda. Nah, sanggup nggak kita punya keyakinan ridho seperti itu? Ya Allah, anakku memang anakku, tapi bukan milikku. Ini milikmu. Inna lillah wa inna. Sehingga kita bisa ridho. Tapi angel perlu membangun kondisi iman yang kokoh dulu, baru akan mempengaruhi sikap kita di dalam menghadapi segala peristiwa termasuk musibah. Nah, yang paling berat yang ketiga ini para jamaah, bukan hanya ridho tapi menyukai. Gimana itu? Ini kata Syekh Ali Muhammad Ali At-Tahawani. Jadi tingkatan tertinggi sabar adalah mencintai, menyukai apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu dinyatakan Anda tidak lulus, pasti tidak suka pertama. Tapi ketika iman kita mempengaruhi, membangun, memotivasi kita, akhirnya kita tersenyum. Oh iya, mungkin ini bukan tempat saya. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Wow, senang kan? Begitu kita diberitahu oleh hati kita yang paling dalam, Allah pasti punya rencana lebih baik. Kita akan menyukai itu. Termasuk anak yang meninggal. Angel ya. Anak yang kita cinta, yang selama ini kita harapkan kedatangannya, baru setahun 2 tahun meninggal. Betapa sedihnya itu. Tapi ketika iman sanggup mewarnai kehidupan kita, akan segera menjawab, oh iya, ini pasti sudah direncanakan oleh Allah, dan apapun yang diputuskan Allah itu pasti yang terbaik. Sehingga bisa tersenyum dalam tangisnya tadi itu. Menangis karena normal manusia biasa, tersenyum karena imannya. Itu sebabnya maka orang ini akan sanggup mengucap alhamdulillah ketika anaknya mati. Ada hadis qudsi, pernah saya ceritakan dulu ketika bahas hamdalah itu. Allah bertanya pada malaikat, malaikat, apa benar kamu baru saja mencabut nyawa si anak itu? Benar ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu bagaimana sikap orang tuanya? Bagaimana sikap bapaknya ketika tahu anaknya mati? Ya Rabb, hambamu ini malah mengucap alhamdulillah, baru membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, baiklah kalau begitu, ibnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu batal hamdi. Kalau begitu untuk orang ini yang sangat hebat ini, bangunkan gedung untuk rumah di surga dan diberi nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah hamdalah atau rumah pujian. Karena kesanggupannya dia mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan musibah tadi. Nah, di hadis lain kita diajari Nabi, kalau kita mendapatkan berita yang secara umumnya tidak menyenangkan, bacalah alhamdulillah ala kulli hal, ditambah ala kulli hal. Itu ada hadisnya. Jadi kita diajari Nabi, jadi termasuk tadi itu ada orang meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi harus hati-hati dulu. Kita ngomong bikin ini di mana tempatnya, mengucap ini di mana tempatnya. Kalau orang-orang belum paham, jangan nanti kita dianggap dalam bahasa Jawa nyokurno. Ya kan? Padahal ini kalimat indah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi masih ada caranya. Tetap mengucap alhamdulillah dalam keadaan apapun. Nah, ini termasuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai disiapkan gedung rumah di surga. Lah, apa sebabnya itu? Sebabnya
orang ini dianggap punya keyakinan yang luar biasa. Apa keyakinan itu? Bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu pasti yang terbaik, sehingga pantas diucapin alhamdulillah. Apapun yang diputuskan Allah itu pasti yang terbaik, walaupun mungkin pandangan kita sementara itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Jadi para jamaah, untuk yang 3 ini memang berat, tetapi kalau kita pelan-pelan membangun ya, iman dalam diri kita, mungkin zahirnya kita bisa menangis ya. Ketika ada orang meninggal nangis itu spontanitas itu nggak masalah, tapi hati kita tetap tanda petik tersenyum dan mengucap alhamdulillah ya. Nah, kalau kita sudah ngomong dengan teman di sini nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau pada orang yang belum ngaji, jangan dulu ya. Yang terakhir para jamaah, yang terakhir aja, ini ada kisah yang menggambarkan tadi itu. Kisah ini terjadi pada orang pedesaan atau orang yang hidup di sekitar hutan. Orang ini mendapatkan hewan yang membantu kehidupannya. Ada 3 ekor hewan. Ya, 3 ekor hewan itu yang pertama adalah seekor ayam jantan, yang kedua keledai, yang ketiga anjing. Nah, 3 ekor ini membantu kehidupannya. Ayam jantan berkokok sebelum subuh, membantu keluarga ini bisa bangun sebelum subuh. Senang dia. Nah, dulu belum ada alarm, jadi alarmnya pakai ayam jantan ini, membantu sekali. Kemudian yang kedua keledai, membantu apa? Mengangkut barang-barang yang dia punya, dibawa ke tempat lain, ke satu tempat ke tempat lain. Dan anjing itu membantu mengamankan lingkungan rumahnya dari segala macam bahaya. Gantinya satpam. Nah, jadi 3 ekor hewan ini sangat membantu kehidupannya. Nah, suatu ketika para jamaah, Allah menguji sesuatu yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba datanglah seekor serigala. Malam-malam datang seekor serigala mengincar ayam jantan itu, langsung diterkam, dimakan. Matilah ayam jantan ini. Paginya dilihat udah tidak ada, sedihlah orang ini. Tetapi orang ini punya iman. Sedih pertama tadi langsung iman menginjeksi, memotivasi dia. Tidak usah sedih-sedih. Ini pasti sudah merupakan rencana Allah dan pasti baik. Pasti ada hikmahnya. Itu bahasa kita itu. Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, aku sebenarnya sedih kehilangan ayam jantan ini, tapi aku yakin engkau pasti punya rencana lain yang baik. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan. Nah, kira-kira begitu ungkapannya. Hari berikutnya para jamaah, dia tetap sabar. Hari berikutnya datang lagi serigala itu, kemudian mengincar keledai dan berhasil dicaplok, dimakan habis. Nah, pagi harinya dilihat, sedihlah, hilang keledainya. Di dalam pikirannya, waduh, habis ini siapa yang bantu untuk mengangkut barang-barang saya ini? Nah, spontan, wajar. Maka datanglah iman dia sendiri, mengingatkan, menyadarkan, ini semua pasti sudah menjadi rencana Allah. Maka dia dalam batin mengatakan, ya Allah, sebenarnya aku merasa sangat kehilangan dengan matinya atau lenyapnya keledai ini. Tapi aku yakin engkau pasti punya rencana yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti baik keadaannya. Sabar. Nah, yang ketiga, tiba-tiba pada hari berikutnya, tidak diketahui apa sebabnya, anjingnya mati. Anjingnya mati. Akhirnya mati semua kan? Ayamnya mati, keledainya mati, lalu anjingnya juga mati.
Sedih, tetapi tetap diinjeksi oleh imannya tadi, sehingga hatinya sanggup mengatakan, ya Allah, memang aku merasa kehilangan ayam jantan, kehilangan keledai, kehilangan anjing, tapi aku yakin Engkau pasti punya rencana yang lebih baik. Kumohon padamu ya Allah, semoga hasilnya nanti memang menjadi lebih baik. Bagaimana cerita berikutnya? Ternyata para jamaah, kira-kira sepekan 2 pekan berikutnya, tiba-tiba di suatu malam atau siang itu sejumlah pasukan keamanan menggeruduk, semacam polisi atau mungkin Satpol PP menggeruduk kampung itu, seluruhnya warga ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Kecuali keluarga ini tidak ditangkap. Penasaran dia, kenapa semua orang ditangkap, kami kok tidak ditangkap? Setelah dilacak ternyata karena semua itu punya hewan piaraan yang sering berkeliaran mengganggu lingkungan. Nah, keluarga ini kan tidak punya hewan sehingga tidak ada masalah, tetap aman. Itu cerita yang sangat populer di dunia Arab untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang tadinya kita anggap merugikan, ya kan, tidak menyenangkan, menyedihkan, ternyata di balik itu Allah punya rencana lebih baik. Apa? Menyelamatkan keluarga ini dari penjara seperti tetangga kanan kiri. Wallahu a'lam bishawab.